Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membaca cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib diperkirakan pada Juni 622 Masehi menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Sur, menuju tempat yang kelak berubah nama jadi Madinah. Tahun-tahun menjelang hijrah itu, Muhammad kehilangan istri tercinta, Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya, Abu Talib. Orang-orang Mekah semakin terbuka dalam menyerang Nabi. Sementara itu di Yasrib, suku yang dahulu dominan, Bani Kailah, terpecah menjadi 2 faksi yang bermusuhan, Aus dan Khosraj. Mereka baru saja merasakan perang Bu'ah, perang sipil dan konflik terbesar keempat yang menelan lebih banyak korban. Pada musim panas 620 Masehi, 6 orang dari suku Khosraj datang ke Mekah untuk berziarah. Mereka sementara tinggal di Aqabah. Di sanalah orang-orang ini bertemu dengan Muhammad. Nabi tidak mengenal mereka, tapi orang-orang ini sudah mendengar soal beliau dan kenabiannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran, mereka langsung menerima. Pencerahan yang dialami 6 orang itu menjadi awal perubahan. Musim panas berikutnya, 621 Masehi, ada 12 orang dari Yasrib yang kembali datang ke Aqabah, termasuk 2 dari suku Aus. Mereka kemudian berbalat kepada Nabi, yang dikenal sebagai balat Aqabah pertama. Sebagai jawaban, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yasrib untuk mengajari orang-orang ini tata cara sholat dan bacaan Al-Quran. Ajaran Islam yang sederhana memikat banyak orang. Pada 622 Masehi, di Aqabah ada delegasi 73 laki-laki dan 2 perempuan. Di bawah terang bulan terjadilah Baiat Aqabah kedua. Perpindahan ke Yasrib tinggal menunggu waktu musim panas 622 Masehi itu. Muslimin maka diam-diam mulai hijrah ke Yasrib secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Lambat laun yang tersisa tinggal rumah tangga Nabi dan Abu Bakar. Orang-orang Wakaf berencana untuk mengakhiri hidup Muhammad secepatnya. Mereka mulai khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Yasrib. Rencana disusun. Setiap kabilah mengajukan seorang pemuda tangkas bersenjata. Tujuannya adalah membunuh Nabi bersama-sama. Dengan cara itu, Bani Abdul Manaf tidak dapat memerangi sebuah kabilah sebagai balas dendam. Selain itu, tebusan darah yang tertumpah dalam penyergapan malam itu akan ditanggung bersama. Sore hari sebelum penyergapan, Nabi sudah mendapatkan petunjuk dari Jibril. Tiba saatnya untuk hijrah. Ia langsung menemui Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatannya. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diminta Nabi untuk tinggal di Makkah menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau di rumah. Para pemuda yang bertugas membunuh Nabi sudah berjaga-jaga hingga malam. Ketika mendengar suara wanita di dalam rumah Nabi, Saudah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ummu Aiman, mereka berpikir ulang. Orang-orang ini tidak mau mempermalukan diri dengan melanggar kesucian rumah seorang Arab. Selain itu, melihat seseorang yang mengenakan selimut hijau Nabi, selimut yang dibawa dari Hadramaut, para pemuda itu memilih menunggu. Situasi berubah jadi kacau ketika fajar tiba, dan mereka menyadari pemakai selimut itu bukan Muhammad, tetapi Ali. Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari Makkah pada malam penyergapan itu, lolos begitu saja dari pandangan mata mereka. Nabi dan Abu Bakar memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yasrib, tetapi ke arah selatan menuju gua di Gunung Sur. Amir bin Fuhaira, penggembala domba-domba Abu Bakar, mengikuti keduanya dari belakang bersama gembalaannya untuk menyamarkan jejak.
Nabi dan Abu Bakar bertahan 3 hari di gua. Sepanjang waktu itu mereka mendapatkan bantuan putra-putri Abu Bakar, Abdullah dan Asma. Mereka memperoleh informasi pula bahwa orang-orang Mekah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menemukan Muhammad dan membawanya kembali. Mata-mata Badui dan para pemburu hadiah terus berupaya mencari, tapi sang nabi tidak ditemukan. Setidaknya terdapat 3 mukjizat umum yang dikisahkan selama 3 hari ini, yaitu adanya sarang laba-laba di depan gua yang mengecoh para pemburu hadiah, hinggapnya burung dara, dan tumbuhnya pohon yang menyamarkan keberadaannya Rasulullah bersama sang sahabat. Namun hal yang paling menyentuh adalah ketika Abu Bakar gelisah. Lalu sang Nabi berkata, "Abu Bakar, kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua, ada yang ketiga, Tuhan." Setelah 3 hari berlalu, Nabi dan Abu Bakar keluar dari gua. Amir bin Fuhairah membawa seorang pemandu jalan beserta 3 ekor unta Abu Bakar untuk mengelabui rombongan pencari yang menguasai semua rute yang diketahui dari Mekah ke Madinah. Nabi dan Abu Bakar mengendarai unta dengan arah berlawanan. Mereka terlebih dahulu bersegera ke arah barat daya sampai tiba di pantai Laut Merah. Yasrib memang ada di utara Mekah, tapi ini adalah rute yang paling mungkin demi keselamatan Nabi dan Abu Bakar. Barulah setelahnya mereka bergerak ke utara lagi, dengan berjalan malam hari sepanjang pantai. Sebelum berbelok ke arah Yasrib, tibanya Nabi Muhammad di Yasrib adalah titik penting bagi sejarah Islam. Sang Rasul kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun, kecuali persaudaraan atas dasar keimanan kepada Tuhan. Itu saja untuk cerita hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.